Shalom jemaat terkasih, sebelum memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa dan saat teduh sebelum mengikuti ibadah sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Periksalah terlebih dahulu perangkat Anda, pastikan baterai dan jaringan internet seperti Wi-Fi atau kuota Anda mencukupi. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Apabila ada suatu dan lain hal yang mendesak, dapat menggunakan fitur pause agar tidak tertinggal momen dalam ibadah. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer bank ke Bank BRI dengan nomor rekening 0126 01 01 35 62 508 atas nama GPIB Sola Gracia. Persembahan juga dapat dikumpulkan dengan memasukkan ke dalam amplop masing-masing dan mengantarkan langsung ke kantor gereja, serta memasukkannya pada kotak yang telah disediakan pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 10.00 sampai 16.00 WITA. Umat Tuhan juga dapat memberikan donasi pembangunan gedung gereja melalui transfer bank ke Bank BNI dengan nomor rekening 5858 090 902 atas nama Panitia Pembangunan Gedung GPIB Sola Gracia. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada kolom deskripsi yang terletak di bagian bawah video ini, serta sosial media gereja di Facebook GPIB Sola Gracia Batu Licin atau channel YouTube GPIB Sola Gracia Batu Licin. Selamat beribadah. Umat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB dengan subtema GPIB hadir dalam karya. Kiranya ibadah ini menjadi pelayanan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Mesilo A. Mawengka. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan, dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dan ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Bernyanyilah biduan mudamu, penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini, pandemi melawat, membawa kedukaan,
dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman, serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus dan mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada di dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang, para pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, "Ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya." Jadi dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, Kami pemudi dan pemuda melayaninya. pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Umat Tuhan, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Mari kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 1 ayat 1 sampai dengan 2, Abadi Tak Nampak. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang. Teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu syarat dengan kasihmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing
Jadi 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Mari kita menyanyi dari Kidung Muda Mudi 131 bait 3, Tiap Langkahku. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku Kau yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Umat Tuhan, silahkan duduk kembali. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam pelayanan HUT Pelkat GP-GPIB, tetapi sungguh-sungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau, Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah, yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja, sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, hingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami. Padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang, di titik peralihan peradaban, kami mohon, mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Pelkat GP-GPIB yang menembus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berkarya berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Umat Tuhan, mari bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1. Yesus, lihat umat-Mu. Yesus, lihat umat-Mu yang mendambakan berfirman dan arahkan padamu
Umat Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami umat-Mu akan mendengar firman-Mu. Urapi, kuasai, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mendengar, memahami, dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan beriman kami hari demi hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12 yang mengatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu. Dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Umat Tuhan, silahkan duduk kembali. Shalom, Alehem, Beshem, Hamasya. Umat Tuhan, dalam ibadah minggu hari ini kita mengucap syukur atas HUT ke-70 Gerakan Pemuda GPIB. 15 Juli 1950 adalah tanggal lahir atau terbentuknya Gerakan Pemuda GPIB.
Awalnya bernama Komisi Pemuda. Baru pada bulan sekitar Oktober 1957, 7 tahun setelah berdiri, namanya diubah menjadi Gerakan Pemuda. Pelkat Gerakan Pemuda GPIB adalah pelkat yang paling tua dibanding pelkat-pelkat lain. Sekedar mengingatkan, kategori usia yang masuk Gerakan Pemuda GPIB yakni 17 sampai 35 tahun. Nah, sekarang coba kita ingat-ingat berapa usia Yesus Kristus ketika memulai pelayanannya di dunia ini. Sekitar 30 tahun. Fakta historis. Masih kategori pemuda. Usia berapa Yesus mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga? Sekitar 33 tahun lebih. Belum 34 tahun. Berarti masih kategori pemuda. Jadi Yesus memulai karya pelayanannya di dunia ini dalam usia kategori pemuda. Fakta ini kiranya dapat membangun dan mendorong semangat Gerakan Pemuda GPIB untuk berkarya, baik dalam meraih cita-citanya pribadi maupun dalam menjalankan tugas sebagai murid Kristus untuk menggarami dan menerangi dunia. Umat Tuhan, ada beberapa hal penting yang akan kita renungkan dalam bacaan kita hari ini. Hal penting pertama, surat 1 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus dengan ilham Roh Kudus antara tahun 62 sampai 64 Masehi. Ditujukan kepada umat Tuhan yang diaspora atau tersebar di rantau di wilayah Asia Kecil, atau kalau sekarang ini wilayah negara Turki. Ditulis beberapa tahun sebelum Petrus mati martir, disalib dengan kepala di bawah, disalib terbalik di Roma pada zaman Kaisar Nero. Hal penting kedua dalam ayat 1, Allah memperhatikan umatnya bukan hanya yang tinggal di Yerusalem dan sekitarnya, tetapi juga umat yang diaspora atau tersebar di rantau. Dalam hal ini di wilayah Asia Kecil atau negara Turki saat ini. Artinya Allah hadir dan Allah peduli kepada umatnya dimanapun mereka berada. Baik di kota maupun di pedalaman, pelosok, Allah peduli dan Allah hadir. Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 20, "Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Yesus berjanji menyertai kita umatnya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus berkata juga dalam Matius 18 ayat 20, "Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Umat Tuhan, hal yang ketiga yang kita pelajari dari bacaan kita dalam ayat 2. Ada kalimat, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Ayat 2. Artinya, Allah yang memilih kita menjadi umatnya, bukan kita yang memilih Allah menjadi Allah kita. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Juga Efesus 1 ayat 4, "Sebab di dalam Dia," di dalam Yesus, "Allah telah memilih kita
sebelum dunia dijadikan. Umat Tuhan sebagai manusia berdosa, bahkan pendosa, kita tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah sanggup memilih Allah sebagai Allah kita. Kalau kita baca kalimat selanjutnya, sesuai dengan rencana Allah. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah, kata-kata rencana itu dalam bahasa Yunani dipakai prognosis. Atau dalam bahasa Inggrisnya foreknowledge. Yang artinya pengetahuan sebelumnya. Jadi Allah memilih orang-orang pilihannya sejak awal. Bahkan dalam Efesus 1 ayat 4 tadi dikatakan sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih. Puji Tuhan, praise the Lord, haleluya. Allah kita, Allah yang dahsyat, yang maha kasih dan maha kuasa. Hal penting yang keempat, dalam ayat 3-5, Allah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus. Tindakan melahirkan kembali melalui kebangkitan Yesus ini membawa pada keselamatan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah dasar iman Kristen. Makanya ada pihak-pihak yang ingin menghancurkan iman Kristen harus meruntuhkan terlebih dahulu dasar iman Kristen, yakni dengan menolak atau menyangkali peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Dan hal ini sudah berlangsung sejak zaman para rasul dan gereja purba, bahkan sampai saat ini. Bahkan tidak jarang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama Kristen. Saya ambil salah satu contoh tokohnya lah, Profesor Bart Ehrman. Ini seorang teolog yang meraih gelar doktor bidang perjanjian baru di Princeton Theological Seminary. Seorang yang awalnya fundamentalis karena S1-nya di Moody Bible Institute, STT, sekolah tinggi yang aliran evangelical. Lalu kemudian menjadi seorang yang agnostik, skeptis, beragama tapi tidak mengakui ajaran agamanya, secara khusus tidak mengakui hal-hal yang supranatural. Bahkan Profesor Ehrman sebut dirinya a happy agnostic. Dalam bukunya yang berjudul Misquoting Jesus, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Ehrman berusaha menyimpulkan bahwa Alkitab bukan firman Allah karena banyak kesalahan. Banyak kata-kata Yesus di dalam Alkitab yang tidak asli lagi, termasuk tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Ehrman mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu diragukan, dan para murid yang melihat kebangkitan Yesus hanya berhalusinasi karena faktor psikologis. Dan masih banyak lagi usaha-usaha lain dari berbagai pihak yang ingin menghancurkan iman Kristen dengan cara menolak peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Padahal lebih banyak fakta historis yang telah membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati di kayu salib dan Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Praise the Lord. Kalau umat Tuhan mau membaca sebuah buku bagus yang menguraikan hal ini, silahkan baca buku tulisan Profesor Darrell Bock. Dia pernah ke Indonesia memberikan seminar. Judulnya Mendongkel Yesus dari Tahtanya. Upaya mutakhir untuk menjungkir balikan iman gereja mengenai Yesus Kristus. Nah, silahkan dibaca itu. Dia Profesor Bock menjelaskan beberapa peristiwa, beberapa ajaran untuk menghancurkan iman Kristen dan dilakukan oleh tanda kutip mereka yang mengaku Kristen.
Hal penting kelima, dalam ayat 6 sampai 12. Dengan keyakinan bahwa kita adalah umat pilihan Allah, dipelihara dengan kekuatan Allah, maka kita mampu dan dapat bersuka cita dalam menghadapi berbagai penderitaan, tantangan, dan cobaan. Kalaupun kita diizinkan Allah untuk mengalami penderitaan, maka itu pun bertujuan untuk memurnikan iman kita, bukan untuk menjatuhkan kita. Karena dengan iman yang semakin dimurnikan itulah kita mendapatkan kepastian bahwa kita adalah umat pilihan Allah yang telah diselamatkan dan pasti selamat. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 mengatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Umat Tuhan, khususnya Gerakan Pemuda GPIB yang merayakan HUT ke-70, yang mengambil subtema GPIB hadir dalam karya, marilah kita berkarya sebaik-baiknya bagi Tuhan, bagi bangsa dan negara, bagi keluarga, dan juga bagi diri sendiri. Sekalipun menghadapi berbagai penderitaan, rintangan, dan tantangan, ingatlah perkataan dan janji Yesus dalam Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selamat HUT ke-70 bagi Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Solidio Gloria, Dona Bespasem, Veni Creator Spiritus. Amin. Umat Tuhan, sebagai respon dari firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 89, bait pertama dan kedua, dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Umat Tuhan, silahkan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, silakan duduk kembali. Umat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Pertama-tama kita berdoa masing-masing dalam hati untuk pergumulan kita dan keluarga kita.
Lalu dilanjutkan kita bersyafaat bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan pengharapan dan kerendahan hati, kami umat-Mu mohon kiranya Engkau berkenan mendengar dan dengan perkenanan-Mu mengabulkan permohonan kami. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi Pelkat Gerakan Pemuda GPIB yang berulang tahun ke-70 pada tanggal 15 Juli. Kiranya sesuai subtema HUT GP tahun ini, pemuda-pemudi GPIB menjadi pemuda-pemudi yang berkarya, menghadirkan damai sejahtera dan kabar baik evangelion dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam persekutuan gerakan pemuda, dalam keluarga besar kami, dan dalam masyarakat. Ya Tuhan, kami segenap rakyat Indonesia saat ini memasuki era kenormalan baru. Mampukan kami untuk menjalani era kenormalan baru ini dengan pengharapan dan keyakinan untuk menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Secara khusus umat-Mu meyakini bahwa Tuhan telah mengatur segala sesuatunya untuk kebaikan umat-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Bapak Presiden Joko Widodo sampai kepada aparatur pemerintahan di daerah pelosok pedalaman Nusantara serta TNI dan Polri. Berikan mereka hikmat dan perlindungan-Mu. Berkati juga para medis yang berjuang untuk mengobati pasien COVID-19. Berkati para peneliti, ilmuwan agar bisa segera menemukan vaksin anti coronavirus. Berkati para fungsionaris Majelis Sinode GPIB dan para karyawan sinode. Untuk GPIB Sola Gracia Batu Licin, Engkau berkati pelaksana harian majelis jemaat, para presbiter, pengurus unit-unit misioner, panitia-panitia, warga jemaat di Batu Licin, di Pospel Tegarrejo, dan di Pospel Geronggang, serta para simpatisan dan para pemirsa yang menonton program ini dimanapun mereka berada. Bagi umat Tuhan yang sedang dalam pergumulan berat, Engkau beri jalan keluar. Bagi umat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh, Engkau beri kekuatan dan pemulihan. Bagi umat Tuhan yang berulang tahun maupun ulang tahun pernikahan dalam minggu ini, Engkau beri umur panjang dan sukacita. Bagi umat Tuhan yang sedang menempuh pendidikan, Engkau beri kepandaian sehingga dapat menyelesaikan studinya pada waktunya. Bagi umat Tuhan yang bekerja agar menjadi berkat di tempat pekerjaannya. Bagi umat Tuhan yang memiliki usaha atau bisnis, Engkau berkati usaha bisnisnya. Bagi umat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, berikanlah pekerjaan sesuai kemampuan yang Engkau berikan. Bagi umat Tuhan yang telah memberikan kolekte, persembahan ucapan syukur, persepuluhan untuk menunjang dan meningkatkan pelayanan gereja-Mu, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, saatnya kita memberi persembahan syukur, persepuluhan dan persembahan sukarela. Alkitab dalam Mazmur pasal 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 86, bait 1, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Umat Tuhan, silahkan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Umat Tuhan tetap berdiri. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung, supaya kita semakin menghargai setiap teman yang ada dalam persekutuan. biarkan keterbatasan ini mengurung, Supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menembus segala batas. biarkan ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda, Supaya kerja dan pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi dengan kreatif sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Umat Tuhan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 340, bait pertama dan yang kedua, Pada Jalan Kami Yang Berat. Pada jalan kami yang berat, amani utuh kena ustawi. Kami butuh kuat dan berkah, amani utuh kena ustawi. Bila damai sejahtera, amani utuh kena ustawi. Bila damai sejahtera, amani utuh kena ustawi. Jalan yang berbatu dan gelap, amani utuh kena ustawi. Yang berliku dan menyesal, amani utuh kena ustawi. Bila damai sejahtera, amani utuh kena ustawi. Bila damai sejahtera, amani utuh kena ustawi. Umat Tuhan, dengan penuh keyakinan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Amin. Di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar